Selamat malam, siang, pagi, atau sore. Eh, Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang eh, mata kuliah dasar teknik elektro ya. Ini adalah kuliah kita yang kedua, mungkin via video saja ya, karena kemarin saya belum sempat memberikan kuliah secara daring. Nanti silakan disimak video ini. Di dalam video ini juga saya akan memberikan tugas kepada Anda eh, seiring dengan berjalannya mata kuliah dengan berjalannya perkuliahan ini. Nanti tugasnya bisa Anda temukan jika Anda menyimak video ini dari awal sampai akhir. Juga jika ada pertanyaan, mungkin nanti silakan ditanyakan pada saat pertemuan kita eh, sewaktu nanti minggu depan di kelas. Oke, kita masuk ke chapter pertama, yaitu kita sebelum ini ya, kewajiban Anda sebagai mahasiswa teknik elektro adalah mengetahui tentang konsep dasar rangkaian listrik. Apa itu rangkaian listrik gitu. Jadi rangkaian listrik adalah suatu kumpulan elemen atau komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara-cara tertentu dan paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup. Jadi yang dimaksud dengan lintasan tertutup adalah satu lintasan di mana kita mulai dari titik yang dimaksud dan kembali lagi ke titik tersebut tanpa terputus dan tidak memandang seberapa jauh atau dekat lintasan yang kita tempuh. Jadi yang namanya listrik itu, dia itu baru bisa mengalir sama seperti selang ya, baru bisa mengalir jika dia terhubung tanpa terputus gitu. Tetapi listrik agak berbeda dengan prinsip air yang saya bilang tadi, selang air itu. Kalau air dia kan nanti jika selangnya terputus dia akan tumpah kemana-mana gitu. Kalau listrik dia tidak akan mengalir gitu. Jadi jika dia ini, makanya kita perlu menghubungkan dari ujung satu ujung rangkaian ke ujung yang lain gitu. Elemen atau komponen yang dibahas pada mata kuliah ini ya, ini salah, ini mata kuliah dasar teknik elektro ini terbatas pada elemen atau komponen yang memiliki dua buah terminal atau kutub pada dua ujungnya. Untuk elemen atau komponen yang lebih dari dua terminal dibahas pada mata kuliah lain. Nah, jadi pembatasan elemen pada komponen listrik pada rangkaian listrik dapat dikelompokkan ke dalam elemen atau komponen aktif dan pasif. Jadi cara mudahnya membedakan yang mana elemen aktif dan yang mana elemen pasif, yaitu elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi, dalam hal ini sumber tegangan ya, dan sumber arus. Sedangkan elemen pasif, elemen ini dia biasanya menyerap energi ya. Terdapat pada biasanya komponen yang paling gampang itu kalau kita di sebuah listrik itu adalah resistor atau hambatan, atau juga bisa juga beban gitu. Komponen pasif dapat menyimpan energi juga diklasifikasikan menjadi dua. Jadi nanti komponen pasif itu selain dia menghasilkan energi, selain dia menyerap energi, setelah diserap energi itu bisa juga disimpan. Contoh elemen pasif tadi yang menyerap energi tapi langsung digunakan itu adalah R, sedangkan elemen pasif yang menyimpan energi itu dilambangkan dengan L dan C. Nah, L ini itu disebut dengan induktor, sering disebut dengan induktor, dilambangkan sebagai sebuah lilitan atau belitan. Sementara yang menyerap energi dalam bentuk medan magnet biasanya disebut dengan kapasitor, dilambangkan dengan simbol C. Kalau dia simbol L itu satuannya Henry, kalau simbol C itu satuannya Farad. Nah, jadi elemen komponen listrik yang kita bicarakan di sini adalah pertama sumber tegangan, sumber arus, resistor, induktor, dan kapasitor. Jadi dua ini adalah sumber aktif, dan tiga ini adalah sumber pasif. Elemen pasif, sorry. Ini elemen pasif, ini elemen aktif. Nah, lalu kita beranjak ke yang namanya arus listrik. Arus merupakan perubahan kecepatan muatan terhadap waktu atau muatan yang mengalir dalam satu waktu dengan simbol I. Dengan kata lain, arus adalah muatan yang bergerak. Jadi selama muatan bergerak, maka muncul arus. Tetapi ketika muatan tersebut diam, maka arus pun akan hilang. Muatan akan bergerak jika ada energi luar yang mempengaruhinya.
Jadi arus itu tuh ibarat aliran air ya kalau dalam air. Jadi air yang bergerak itu mempunyai aliran. Nah, kalau arus itu muatan yang bergerak. Ya, satuan arus itu adalah ampere. Nah, sementara tadi kita berbicara tentang arus, ada yang disebut dengan muatan. Jadi muatan adalah satuan terkecil dari atom subatom, di mana teori atom Monerian menyatakan atom terdiri partikel inti, yaitu proton yang bermuatan plus dan neutron yang bermuatan netral yang dikelilingi oleh muatan elektron atau minus. Normalnya atom bermuatan netral ya. Nah, muatan terdiri dari dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Arah arus juga searah dengan arah muatan positif dan berlawanan dengan arah aliran elektron. Suatu partikel dapat menjadi muatan positif apabila kehilangan elektron dan menjadi muatan negatif apabila menerima elektron dari partikel lain. Coulomb adalah unit dasar dari International System of Units atau satuan internasional ya, yang biasa sering kita kenal untuk mengukur muatan listrik. Jadi satuan muatan listrik itu tuh Coulomb, lalu muatan listrik yang positif itu dinamakan proton, yang netral dinamakan neutron, dan yang negatif dinamakan elektron. Itu harus diingat ya. Kita harus ingat itu. Jadi arus itu searah dengan arah muatan positif. Juga dia berlawanan dengan arah aliran elektron. Jadi jika misalnya elektron ke kanan, maka arus itu akan ke kiri. Jika elektron ke kiri, maka arus itu akan ke kanan. Itu yang harus kita ingat. Ini simbol ini ya, muatan listrik Q atau Q kecil, muatan yang tergantung satuan waktu. Secara matematis itu arus didefinisikan sebagai I sama dengan dq per dt. Jadi artinya dq per dt ini adalah perubahan muatan terhadap perubahan waktu. Satuannya adalah ampere. Nah, dalam teori rangkaian arus merupakan pergerakan muatan positif. Ketika terjadi beda potensial di suatu elemen atau komponen, maka muncul arus di mana arah arus positif mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah dan arah arus negatif mengalir sebaliknya. Jadi arus positif dalam teori ya, dalam teori itu ada namanya arus positif dan arus negatif. Kalau arus positif itu tentu dia dari potensial tinggi ke potensial rendah, misalnya dari potensial plus ke potensial minus. Sedangkan arus negatif itu dia mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi, yaitu dari arah minus ke plus. Itu harus kita ingat juga. Nah, ini contoh macam-macam arus ya. Ada yang dinamakan dengan arus searah atau direct current. Jadi arus DC adalah arus yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Artinya dimanapun kita meninjau arus tersebut pada waktu berbeda akan mendapatkan nilai yang sama. Jadi dimanapun kita mengecek nilai arus ini misalnya arus ya, ini misalnya 8 ampere, pada saat 1 second dia tetap 8 ampere, pada saat 2 second dia tetap 8 ampere, pada saat 3 second dia tetap 8 ampere, pada saat 5 second dia tetap 8 ampere, dan begitu seterusnya sampai waktu tak hingga. Jadi ini yang dimaksud dengan dimanapun kita meninjau arus pada waktu berbeda akan mendapatkan nilai yang sama. Ada juga yang dinamakan dengan arus bolak-balik atau yang sering kita kenal AC, alternating current. Nah, jadi AC itu adalah arus mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu dengan karakteristik akan selalu berulang untuk periode waktu tertentu yang mempunyai periode waktu atau sering kita sebut dengan T besar. Contoh ini, jadi ini 0 ya. Jadi pada saat dia 1 second itu misalnya ya, misalnya ini second waktu. Nah, pada saat dia 0 second harusnya 0. Pada saat 1 second misalnya harusnya 2. Pada saat 3 second misalnya harusnya 5. Pada saat 4 second misalnya harusnya 8 gitu. Lalu pada saat 5 second misalnya harusnya turun jadi 2 lagi, ya jadi 4 lagi misalnya. Pada saat 6 second turun, lalu pada saat ini 0 lagi dia misalnya pada saat taruhlah 7 second gitu. Nah, lalu dia menjadi minus, 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 lalu dia menjadi 0 lagi, lalu dia menjadi plus, plus, plus. Artinya pada saat kita meninjau pada satu waktu tertentu, arus itu tidak akan sama nilainya, tetapi dia akan selalu berulang gitu dengan periode waktu tertentu. Nah, kita juga sering disebut, ada juga yang dinamakan dengan tegangan ya. Ada juga yang dinamakan dengan tegangan. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Ada juga yang dinamakan dengan tegangan ya. Tegangan atau yang sering kita sebut dengan
Beda potensial dalam bahasa Inggris itu voltage adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu muatan pada elemen atau komponen dari satu terminal ke terminal lainnya. Pada kedua terminal akan mempunyai beda potensial jika kita menggerakkan untuk memindahkan muatan sebesar satu kolom dari satu terminal ke terminal lainnya. Keterkaitan antara kerja yang dilakukan sebenarnya adalah energi yang dikeluarkan, sehingga pengertian datar dapat dipersingkat bahwa tegangan adalah energi per satuan waktu. Jadi sering kita mendengar apa yang dinamakan dengan tegangan atau beda potensial ya. Nah, jadi tegangan itu tuh adalah suatu kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu muatan pada elemen atau komponen dari satu terminal kutub ke kutub lainnya gitu. Nah, tegangan itu satuannya adalah volt. Nah, ini ya, tegangan itu adalah dW per deki atau perubahan kerja atau perubahan gaya per perubahan muatan, satuannya volt. Ini misalnya dari A ke B, ini misalnya kutubnya positif, ini kutubnya negatif. Nah, jadi pada gambar yang tadi itu, jika terminal kutub A mempunyai potensial lebih tinggi daripada potensial kutub B, maka ada dua istilah yang sering dipakai pada rangkaian listrik. Tegangan turun, yaitu jika potensial lebih tinggi, jika kita memandang potensial lebih tinggi ke potensial lebih rendah, dalam hal ini dari terminal A ke terminal B tadi ya. Tegangan naik jika kita mandang potensial rendah ke potensial tinggi, dalam hal ini terminal B ke terminal A. Contohnya tadi ini ya, ini tegangan turun ya, dari sini ke sini. Itu kita misalnya memandang dari titik A ke titik B, itu namanya tegangan turun. Sedangkan kalau kita memandang dari titik B ke titik A, itu namanya tegangan naik dari yang kecil ke besar ya. Oke. Nah, jadi dalam buku ini atau dalam kuliah ini, istilah yang kita pakai dalam pengertian item nomor 1 yaitu tegangan turun. Maka jika beda potensial antara dua titik tersebut adalah sebesar 5 volt, maka jika kita berbicara tentang VAB, dia itu nilainya plus. Tapi VBA nilainya minus. Nah, misalnya ini tadi tegangannya 5 ya. Kalau dari V ke AB itu plus 5 volt. Dari B ke A itu minus 5 volt. Itu, oke. Lalu ada yang dinamakan dengan energi. Energi adalah kerja yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 Newton sejauh 1 meter. Jadi energi adalah satu kerja di mana kita memindahkan sesuatu dengan mengeluarkan gaya sebesar 1 Newton dengan jarak tempuh atau sesuatu tersebut berpindah dengan selisih jarak 1 meter. Pada alam akan berlaku hukum kekekalan energi, di mana energi sebetulnya tidak dapat dihasilkan dan tidak dapat dihilangkan, tapi hanya berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ingat ya, hukum kekekalan energi ya, tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya berubah bentuk saja. Contoh pada pembangkit listrik ya, energi dari air, itu yang maksud tadi kekekalan energi. Contoh, energi dari air akan berpindah dan bergerak, lalu diubah menjadi energi listrik. Lalu energi listrik akan berpindah menjadi energi cahaya. Jika energi tersebut melewati suatu lampu, energi cahaya akan berpindah menjadi energi panas. Jika bola lampu tersebut semakin lama, demikian seterusnya. Jadi, dari awalnya energi gerak air, berubah menjadi listrik, berubah menjadi cahaya, dan berubah menjadi panas. Nah, untuk menyatakan apa energi dikirim atau diserap, tidak hanya polaritas tegangan, tapi arah arus juga berpengaruh. Nah, elemen komponen listrik, lalu kita berbicara tentang elemen atau komponen listrik yang dapat kita golongkan menjadi beberapa buah ya. Pertama bisa menyerap, lalu bisa mengirim. Nah, kapan dia dikatakan menyerap? Jadi menyerap itu jika arus positif meninggalkan terminal positif menuju terminal atau elemen jika arus positif meninggalkan terminal positif menuju sebuah terminal elemen atau komponen. Ini ya, arus positif, ini arusnya positif, meninggalkan terminal positif, dia dari terminal positif menuju terminal positif dari elemen tersebut. Kalau dia mengirim energi, jika arus positif masuk ke terminal positif dari terminal elemen komponen. Jadi misalnya dari komponen ini ke sumber tegangan, itu namanya mengirim energi. Kalau ini menyerap dari sumber tegangan ke sini, kalau ini mengirim. Energi yang diserap atau dikirim pada satu elemen yang bertegangan V dan muatan yang melewatinya adalah sigma Q, delta Q. Sama dengan delta W sama dengan V dikali delta Q. Satuan energi ini tentu saja joule ya. Nah,
Jadi kalau kita berbicara energi, tentu kita juga berbicara yang namanya daya ya. Jadi ada yang namanya daya adalah besar usaha atau energi listrik per muatan atau rata-rata kerja yang dilakukan. Nah, secara matematis eh, daya itu sama dengan P dW per dq ya. Perubahan energi per perubahan muatan. Nah, jadi dW per dq kali dq per dt sama dengan bisa ditulis V kali I. Jadi daya itu bisa didapatkan dari tegangan dikalikan arus. Satuannya watt ya. Jadi kalau Anda sering dengar watt sekian itu adalah daya. Atau bisa juga dicari dengan I kuadrat R. Nah, jadi misal ya, sebuah bola lampu bertuliskan 40 watt 220 volt. Nah, ini artinya apa? Pada tegangan 220 volt, lampu membutuhkan daya sebesar 40 watt atau 40 joule per second. Jadi, lampu itu dia butuh dayanya 40 joule per second untuk tegangan 220. Nah, jika kita bertanya 1 jam, jadi lampu menggunakan energi listrik berapa? Nah, tinggal kita ini kan ya. Jadi kan kalau per secondnya itu 40, berarti 40 joule per second. Dikali 3.600 second ya. Nah, jadi sejam itu, karena sejam itu tuh adalah 60 dikali 60. Jadi satu second itu sama, satu jam itu 60 menit, satu menit itu 60 second. Jadi 60 kali 60 kali 6 kali 6 kali 6 gitu. Sehingga 3.600 second. Jadi 144.000 joule atau 144 kilojoule. Jadi pemakaian daya diukur oleh kWh meter dalam satuan kWh. Nah, jika lampu dipasang pada tegangan selain 220 volt, misal pada tegangan 110, maka daya yang diserap lampu berapa? Nah, daya yang serap lampu bisa dicari nih ya. P sama dengan V kuadrat R. Jadi R sama dengan V kuadrat per P, jadi 220 dibagi 40 tadi ya. Nah, jadi 1,2 ohm. Ini untuk tegangannya ya, nilai hambatannya. Nah, jadi berapa dayanya? Kalau kita bertanya daya yang diserap, nah, jadi daya yang diserapnya itu sama. Kalau misalnya tegangan 110 ya berarti 110 kuadratnya V kuadrat per R dibagi 1,2110 sama dengan 10 watt. Jadi jika dipasang pada tegangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka lampu itu ini mengkonsumsi daya yang lebih rendah daripada yang tertera pada lampu. Nah, ini satuan-satuan untuk biasanya satuan-satuan dasar ya dalam sistem dalam ini ya satuan standar internasional. Nah, kalau panjang biasanya dinama meter, simbolnya M ya. Kalau massa itu kilogram, simbolnya kilogram, kg. Waktu itu detik atau second, S. Arus elektrik itu ampere atau A besar. Temperatur itu Kelvin atau K, atau bisa juga Celsius ya. Jumlah zat atau bahan itu mol. Lalu intensitas luminasi itu kandela. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga ya. Jadi kalau misalnya 10 pangkat min 24 itu yopto, 10 pangkat min 21 itu zepto, 10 pangkat min 18 itu atto, 10 pangkat min 15 itu femto, dan seterusnya. Jadi kalau mili itu 10 pangkat min 3, kalau sering kita dengar, atau senti itu 10 pangkat min 2, dan desi itu 10 pangkat min 1. Nah, kalau misalnya kita sering dengar lagi nih, kalau pangkat negatif ya, ini pangkat positif. Kalau untuk pangkat positif itu yang paling sering kita dengar itu ada tera, ada giga gitu ya, mega, kilo gitu. Nah, itu. Nah, ini contoh latihannya. Jadi misal ya, ada arus 6 ampere, tentukan V jika elemen menyerap daya sebesar 18 watt. Jadi tentukan V jika elemen menyerap daya sebesar 18 watt. Jadi tadi daya menyerap daya jika tadi ya arus positif meninggalkan terminal positif sesuai dengan yang ini tadi ya. Sesuai yang ini tadi, menyerap itu arus positif meninggalkan terminal positif menuju terminal elemen atau komponen. Nah, ini Anda lihat. Nah, jadi I-nya itu 6 ampere, P-nya itu 18 watt. Jadi tegangannya adalah tadi ya. Tadi kan P sama dengan V kali I, sehingga V, ini kan nih, V sama dengan V kali I, sehingga kalau kita mau nyari V dan diketahui P dan I, maka V sama dengan P per I. Nah, jadi tegangannya adalah 3 volt. Jadi arusnya positif karena dari potensial tinggi ke potensial
rendah. Nah, jika arus 6A, tentukan V jika elemen mengirim daya 18 watt. Jadi kalau mengirim daya tadi, arus positif masuk ke terminal positif. Jadi arus positif mengirimkan itu arus positif masuk ke terminal positif. Nah, jadi I-nya ini karena arusnya itu mengirimkan daya, maka kalau gambarnya kayak gini, berarti arusnya adalah negatif, sehingga tegangannya adalah minus 3 volt. Ini untuk latihan 3, tentukan daya pada rangkaian tersebut apabila sumber tersebut mengirimkan atau menyerap daya ya. Jadi ini arusnya positif, tegangannya dari tegangan positif. Karena arus positif dari potensial tinggi ke potensial rendah, maka nilainya adalah plus ya. Sehingga untuk V-nya adalah plus 18 watt. Jadi arus positif negatif positif sumber tegangan sehingga sumbernya ini disebut mengirimkan daya. Ini soal-soal, silahkan Anda screenshot lalu Anda kerjakan dan bisa kita bahas. Jika ada yang tidak Anda mengerti, setelah Anda mengerjakan ini, bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini ya, silakan Anda screenshot. Ini silakan Anda screenshot. Dan ini silakan Anda screenshot. Nah, silakan dikerjakan. Untuk chapter ini kita bahas minggu depan. Mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Silahkan jika ingin ada pertanyaan, nanti kita bahas minggu depan. Terima kasih. Selamat sore, pagi, siang, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.